bercerita. Masih di sini bersama gue Intan dan gak bosan-bosannya nih ya, gue pengen banget ketemu kalian untuk bercerita nih sama kalian. Dan sekarang ini emang lagi musim pancaroba ya teman-teman. Kadang tuh panas, kadang tuh hujan, dan tiba-tiba kita jadi sakit. Dan gue mau disclaimer juga ya, karena beberapa hari terakhir kemarin gue gak kelihatan, jarang kelihatan karena emang kondisi lagi ngedrop parah. Jadi sampai gak bisa bangun untuk bercerita nih sama kalian. Tapi semoga kita selalu diberi kesehatan dan semangat dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari nih teman-teman. Oke, kali ini gue mau bahas kasus yang paling gila nih di awal tahun 2024 kemarin. Kira-kira kasus apa yang pengen gue bahas? Kalau gitu gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke kronologinya. Di awal tahun 2024, ini tuh banyak banget hal-hal yang diperbincangkan ya teman-teman. Ada good news dan ada bad news. Tapi di video kali ini, gue mau bahas bad newsnya dulu nih. Yaitu kasus yang terjadi di Yogyakarta pada akhir tahun lalu. Jadi ceritanya ada sepasang suami istri dan mereka merupakan bos kosan mewah di Yogyakarta yang telah menyekap beberapa orang di kamar kos tersebut. Dan dari beritanya, mereka ini disekap di kandang anjing dan disiksa oleh para pelaku. Guys, gue yakin banget nih, respon kita tuh sama ya. Karena ini bener-bener hal yang gak masuk akal dan bikin kita tuh jadi bertanya-tanya, kenapa ini bisa terjadi dan apa yang menyebabkan hal ini bisa... Jadi kasus ini bermula dari seorang pria yang berinisial AH. Pria ini tinggal di Jakarta, tepatnya di daerah Bintaro teman-teman. Dan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, dia dijemput sama seseorang untuk dibawa ke Jogja. Sebenarnya keluarganya AH ini ngeliat nih, si AH tuh dijemput. Tapi keluarganya tuh nggak menaruh kecurigaan sama sekali terhadap penjemputannya si AH. Sehari setelahnya nih, keluarga AH pergi menemui seorang pria bernama Syarif yang memiliki banyak banget karyawannya teman-teman. Jadi ketemulah nih keluarganya dengan Syarif dan dua karyawannya Syarif. Terus keluarganya AH tuh bilang kayak, jangan dong dibawa ke Jogja AH-nya. Terus si Syarif tuh bilang, oke, kalau misalkan kalian gak mau si AH dibawa ke Jogja, maka kalian harus menyerahkan sertifikat atau harta benda ya sebagai jaminan atau tebusan supaya si AH ini nggak dibawa ke Jogja. Jadi gini teman-teman, kenapa keluarganya AH bisa kenal sama Syarif? Ternyata si AH dan si Syarif ini adalah bisnis partner, yang dimana akhir kemitraan dari bisnis mereka harus berakhir dengan kurang baik. Dan dikatakan juga dari kuasa hukumnya AH bahwa Syarif ini ternyata diberi kuasa oleh dokter terkemuka di Jogja untuk urusan bisnis jual mobil. Tapi ya namanya bisnisku tuh kadang goal, kadang juga drop sampai bikin gigit jari gitu ya guys. Dan akhirnya permasalahan bisnis inilah yang membuat Syarif menjemput atau menculik AH untuk disekap di salah satu tempat kosnya di Jakarta Barat dan akhirnya dipindahkan ke Sleman, Yogyakarta. Untuk membebaskan AH, keluarganya AH tuh berusaha banget ya dengan memberikan sertifikat rumah dan segala harta benda yang mereka punya. Tapi si Syarif tuh bilang bahwa semua ini tuh nggak cukup, masih kurang. Jadi si AH tidak bisa dibebaskan. Keluarganya AH tuh juga nggak tahu ya kondisinya AH tuh di sana gimana, terus apa yang terjadi sama AH. Karena keluarganya AH itu cuma tahu si AH dibawa ke Jogja. Sampai suatu hari sekitar 2 bulan setelahnya teman-teman, keluarganya AH ini tiba-tiba mendapatkan telepon. Dan begitu diangkat, ternyata suara itu adalah suaranya si AH. Si AH ini mendapatkan akses telepon dari seorang penjaga di mana dia disekap. Dan dengan begitu akhirnya dia bisa menghubungi keluarganya. Di situ dia cerita tuh, selama 2 bulan dia dianiaya, gak dikasih makan dengan layak,
dan dia juga ngirim video tempat di mana dia disekap. Mendapatkan kabar tersebut, keluarganya nih akhirnya lapor polisi ya teman-teman. Dilaporkanlah bahwa ini adalah kasus penculikan dan penyekapan. Pada 7 Desember 2023, 2 bulan setelahnya, akhirnya polisi menemukan di mana AH disekap. Ternyata AH disekap di sebuah kos-kosan mewah di kawasan Yogyakarta teman-teman. Dan akhirnya digerebeklah tempat itu. Lalu AH diselamatkan nih, ditemukan. Tapi pada saat ditemukan, kondisinya AH cukup memprihatinkan ya. Karena dia terlihat kurus, pucat, dan dalam kondisi yang ketakutan. Di tubuhnya AH itu juga ditemukan beberapa luka bekas sundutan rokok. Di kawasan yang sama, di tempat yang sama juga teman-teman, akhirnya polisi menemukan seorang penjaga kandang yang tadi memberikan akses telepon ya ke si AH. Dan orang ini juga mengaku selama beberapa tahun terakhir dia juga disiksa dan diperbudak oleh Syarif. Kalian bisa kebayang lah ya guys, misi penyelamatan ini tuh udah kayak di film-film gitu. Semacam ia disekap selama 2 bulan, terus ditemukan jauh dari rumahnya korban, dan pas ditemukan kondisi korban juga cukup memprihatinkan. Ini benar-benar gila sih. Yang lebih mengejutkan lagi teman-teman, di tempat yang sama tapi di ruangan yang berbeda, polisi telah menemukan korban lainnya. Jadi ditemukan nih sepasang suami istri yang juga disekap. Mereka berinisial MSE dan AA. Gila ya, polisi ini menyelamatkan 1 orang awalnya, tapi akhirnya mereka menyelamatkan beberapa korban juga. Kalian kebayang lah ya gimana hektiknya misi penyelamatan tersebut. Dan diselamatkanlah nih mereka semua. Ketika mereka sudah mulai stabil kondisinya, emosinya, dan kesehatannya, 20 hari setelah diselamatkan, MSE akhirnya menceritakan apa yang ia alami selama itu. Dan dia juga menceritakan apa yang membuat ia berakhir di penyekapan tersebut. Berdasarkan konferensi pers Polda DIY pada 7 Februari 2024 kemarin, polisi menjelaskan ceritanya MSE. Dan inilah yang bikin kasus ini tuh bener-bener di luar nalar ya teman-teman. Jadi, peristiwa penyekapan MSE dan istrinya si AA ini dimulai pada bulan Juni 2023 lalu. Antara pelaku dan korban mengadakan perjanjian ataupun kerjasama jual beli mobil. Jadi kasusnya mereka juga sama dengan kasusnya AH. Dan MSE ini punya masalah yang sama dengan Syarif, yaitu jual beli mobil. Selama penyekapan atau penempatan di ruang tertutup tadi, korban dan istri mengalami kekerasan fisik. Ya, mereka melaporkan ada kekerasan fisik yang diduga dilakukan oleh para tersangka. Ya, korban juga melaporkan, mengadukan bahwa yang bersangkutan mengalami kekerasan seksual juga yang diduga dilakukan oleh para pelaku tersebut. Nah, perlu kita informasikan dan kita simpulkan bahwa dugaan peristiwa tersebut terjadi sekira tanggal 12 Oktober sampai dengan tanggal 10 Desember atau setidak-tidaknya masuk ke di bulan Oktober sampai dengan bulan Desember. Syarif ternyata memberikan modal nih di bisnis ini sebanyak 1,2 miliar. Tapi baru beberapa bulan berjalan, sekitar bulan Agustus tahun 2023 lalu, bisnis ini ternyata seret dan tidak menghasilkan untung teman-teman. Dan karena masalah ini, akhirnya Syarif nekat menculik AH dan menyuruh anak buahnya berinisial YR dan AS untuk datang ke rumahnya MSE di Sleman. Si anak buahnya Syarif ini juga sama ya dengan kasusnya si AH. Mereka minta segala macam harta benda untuk ditebus atau sebagai ganti rugi. Dan setelah keluarganya menyerahkan segala harta benda mereka, akhirnya si MSE dan AA tetap dibawa ke kantor Paragon di kawasan Depok, Sleman, Yogyakarta. Dan sesampainya mereka di kantor, MSE tuh mikirnya kayak, oh mungkin diajak diskusi ya perihal ganti rugi atau semacamnya.
Tapi ternyata dia dan sang istri malah disekap. Mereka dimasukkan ke dua ruangan yang berbeda. Satu di pantry dan satunya lagi di kamar kos nomor 22. Dan mereka dikunci dari luar, guys. Dan mereka juga disekap dan dianiaya. Sampai akhirnya si AH tadi mendapatkan akses untuk menelpon keluarganya. Dan setelah mereka bebas, baru deh nih ketahuan apa yang terjadi dan apa yang dilakukan Syarif kepada para korbannya. Gue harus kasih tahu kalian ya guys, seberapa gila nih kasus ini. Karena ini buat pelajaran untuk kita semua. Jadi selama penyekapan, MSE dan istrinya ini mengalami kekerasan secara fisik sampai seksual. Si Syarif ini pakai sarung tangan tinju warna hitam untuk menghantam sang suami istri tersebut. Dan mereka juga dipaksa untuk berhubungan suami istri di depan dia dan direkam. Dan beberapa aksi tersebut diberikan berbagai syarat oleh Syarif. Mereka juga dipaksa berhubungan nih ya, sementara mulut sang istri dipenuhi sambal agar mereka tersiksa. Di lain waktu mereka juga dipaksa berhubungan selagi alat vital mereka dilumuri dengan balsem, teman-teman. Dan ternyata Syarif melakukan ini tuh gak sendirian. Dia dibantu sama sang istri bernama Maya. Maya nih ikut membantu menyiapkan lokasi penyekapan, ikut memukuli korban dengan sarung tinju, dan ia juga menyiram korban dengan air panas. Akhirnya teman-teman, dari kasus ini, polisi berhasil menangkap 5 pelaku. Di antaranya ada Muhammad Syarif Hidayatullah yang berusia 43 tahun, lalu ada istrinya Maya Meksitalia berusia 41 tahun, lalu ada anak buahnya Syarif nih yang berinisial YR alias YC usia 36 tahun, ada AS juga alias ANW berusia 48 tahun, dan ARD alias RK yang berusia 36 tahun. Dan dari kasus ini akhirnya mereka dikenakan pasal berlapis nih teman-teman, yaitu ada pasal 333 KUHP tentang tindakan pidana penyekapan dengan hukuman 8 tahun penjara. Lalu ada pasal 368 KUHP tentang perampasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Lalu ada pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman 2 tahun 8 bulan penjara. Dan terakhir ada pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman 12 tahun penjara. So, itu dia teman-teman kasus kita pada kali ini, yaitu kasus penculikan dan penyekapan yang terjadi di Yogyakarta. Dan kasus ini tuh udah bener-bener di luar nalar ya, karena pelakunya ini sifatnya tuh udah kayak aduh gak punya hati deh. Dan buat kalian semua ya, buat kita semua deh ya, lebih berhati-hati lagi kalau kita mau berbisnis, apalagi dengan sistem sharing atau partneran ya. Karena kita kan nggak tahu ya sifat asli seseorang tuh seperti apa. Bisa aja di depan tuh dia baik, tapi di belakang kelakuannya malah kayak setan. Dan kalau menyangkut masalah uang, di situ nih guys, akhirnya kita baru tahu sifat asli dari orang tersebut. Gimana pendapat kalian tentang kasus kita pada kali ini guys? Dan buat kalian yang punya ide-ide menarik seperti cerita-cerita menarik atau kisah-kisah menarik, kalian boleh banget nih sharing di kolom komentar kita. Dan support terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan yang paling terpentingnya adalah jangan lupa nyalain tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan sama video-video kita selanjutnya. Dan gue Intan pamit undur diri. See you, bye-bye!